Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 15 November, judul renungan kita, Tubuh dan Darah. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Dasar kepercayaan ke-16, perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan adalah sebuah partisipasi dalam lambang tubuh dan darah Yesus sebagai sebuah ungkapan iman kepadanya, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam pengalaman perjamuan ini, Kristus hadir untuk bertemu dan menguatkan umat-Nya. Perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus adalah salah satu ibadah paling sakral yang dilakukan umat Kristen. Sulit bagi banyak orang untuk memahaminya. Pada masa-masa awal kekristenan, beberapa orang yang mendengar pembicaraan tentang makan tubuhnya dan minum darahnya mengira bahwa orang Kristen terlibat dalam ritual yang mengerikan. Bahkan Yesus pun disalahpahami ketika dia berbicara tentang prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 47 sampai 58, dia mengatakan bahwa dia adalah roti hidup, dan orang-orang Yahudi mulai berdebat, menuntut bagaimana dia dapat memberikan dagingnya untuk dimakan. Kemudian dia menjelaskan lebih lanjut, mengklaim bahwa siapapun yang makan dagingnya dan minum darahnya akan hidup selamanya. Banyak pengikutnya yang berpaling darinya, mengatakan bahwa itu adalah ajaran yang terlalu keras dan mereka tidak dapat menerimanya. Apa yang tidak dapat mereka terima? Mereka tahu tentu saja bahwa dia tidak bermaksud memanggang dirinya sendiri. Jadi, apa yang membuat mereka keberatan? Hal yang sama yang menjadi keberatan orang-orang sekarang, termasuk orang-orang Kristen, termasuk umat Kristen masa Advent hari ke-7. Kehidupan datang kepada kita hanya ketika kita menerima Dia di dalam diri kita, menjadikan Dia dan ajarannya sebagai bagian dari diri kita, sama seperti makanan yang kita makan menjadi kulit, tulang, dan daging kita. Anak-anak, seperti baptisan, perjamuan kudus hanyalah sebuah simbol. Kita tidak percaya bahwa jus anggur menjadi darah Kristus secara harfiah atau bahwa roti menjadi dagingnya. Hal ini menjadi gambaran yang kuat bagi kita tentang apa artinya mengundang Dia ke dalam diri kita untuk menjadi tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya. Jangan ikut serta jika itu bukan yang Anda inginkan. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Roti surga, beri saya makan. Jadikanlah saya bagian dari sifat ilahi-Mu. Hiduplah di dalam diri saya
buatlah saya menjadi serupa dengan gambar-Mu. Saya benar-benar menginginkannya. Ya, saya sungguh-sungguh menginginkannya. Amin.